mempertanyakan tentang garis keturunan dari Nabi Muhammad sebagai Nabi junjungan saudara-saudara kita yang Muslim. Karena saya masih dalam proses meneliti itu, Kak. Masya Allah. Kita Fadl Gurunda, ini terkait dengan silsilah Rasulullah gitu. Iya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kita orang Indonesia ini dan juga Malaysia ya, tapi yang saya tahu Indonesia. Kita itu paling santer tahu silsilah kita itu keturunan ketiga ke atas. Bapak, kakek, buyut. Setelah buyut itu kelihatannya kita agak sulit untuk mengetahui. Bisa, tapi kita harus belajar banyak. Nah, ada dua kemudian bangsa di bumi ini yang paling apik menjaga silsilah. Apa itu? Bani Ishak dan Bani Ismail. Jadi dua bangsa ini paling jago kemudian menjaga silsilah. Nah, kebetulan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah bangsa Arab, keturunan dari Nabi Abraham atau Ibrahim. Dalam tradisi silsilah pemegang apa istilahnya? Dalam silsilah baginda Rasulullah Muhammad SAW itu beliau sangat terjaga. Makanya di dalam kitab yang banyak menceritakan tentang silsilah beliau itu tertulis dengan rapi. Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Mad bin Adnan. Lalu kemudian dari Adnan ini kalau kita tarik garis merahnya keturunan Nabi Muhammad SAW hingga bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam itu bisa. Nah dari Adnan misalnya, jadi Adnan melahirkan kemudian Mad melahirkan Nizar sampai kepada Abdullah melahirkan baginda Rasulullah Muhammad SAW. Nah, dari Adnan ini kemudian bapaknya bernama Adab bin Humaisa bin Salaman bin Iwad bin Buz bin Kiwa. Kemudian bin Kiwa bin Abi Awam maksudnya. Lalu kemudian bin Nashid bin Hiza bin Buldas bin Yadaf bin Tabik bin Jahim bin Nahisi bin Nahisi, kemudian bin Makhi, lalu bin It, bin Abgar, bin Ubaid, bin Abdiyah, bin Hamdan, lalu bin Sunbur, bin Yasrib, bin Yahsan, bin Yalhan, bin Arawih, bin It, bin Dishan, bin Aisyar, bin Afnat, bin Ayam, bin Mishkar, bin Nasid, bin Zari, bin Sumay, bin Mizzi, bin Uda, bin Uram, lalu bin Khaizar atau Khaidar, lalu bin Ismail, lalu bin Ibrahim alaihissalam. Nah, ini kalau orang Arab hampir seluruhnya. Jadi Nabi Ibrahim melahirkan Nabi Ismail. Ismail punya anak Nebayot, anak pertama. Kemudian anak kedua itu adalah Kedar. Kedar melahirkan kemudian Uram. Uram melahirkan Uda. Uda melahirkan Misi. Misi melahirkan Sumay. Sumay melahirkan Zari. Sampai kepada Adnan. Adnan melahirkan Mad. Mad melahirkan Nizar. Kemudian Nizar terus turun ke bawah melahirkan Abdi Manaf. Abdi Manaf melahirkan lagi Hashim. Hashim melahirkan Abdul Muttalib. Abdul Muttalib melahirkan Abdullah. Kemudian Abdullah melahirkan kemudian Nabi Muhammad SAW. Tapi bukan mereka yang melahirkan ya, istrinya bukan mereka. Nah sekarang kalau kita berbicara mengenai silsilah ini terjaga dengan tinta emas. Orang Arab itu ngerti betul bagaimana Nabi Ibrahim memiliki keturunan sampai kepada baginda Rasul Muhammad SAW. Nah, sedangkan, mohon maaf, bukan saya mau menyerang, enggak. Sedangkan di dalam agama Kristen yang menghadiahkan 13 buku sebagai pedoman keagamaan, yaitu Paulus, itu tidak dikenal siapa bapaknya.
apalagi kakeknya, apalagi buyutnya. Cuman di dalam Filipi 3 memang beliau mengaku dari keturunan Benyamin, dari sekte Farisi. Ya, dia ngaku memang dari Benyamin. Tapi itu kalau ditarik ke Benyamin di dalam Kejadian 49 itu bahaya jadinya. Ketika Yakub memanggil ke-12 anaknya, jadi anaknya dipanggil satu-satu nih. Dipanggil Nat, dipanggil Yusuf, dipanggil semua. Apa yang terjadi kemudian ketika sampai kepada nama kakeknya Paulus, menurut Paulus di dalam Kejadian 49 nomor 27 dipanggil, Benyamin sini, ya paman duduk sini, kakek mau berbicara. Kenapa paman? Ya, dikatakanlah kemudian, kamu nanti Benyamin ya seperti serigala yang menerkam pada waktu pagi, ia memakan mangsanya, dan pada waktu petang ia membagi-bagi rampasannya. Kalau yang lain, Asher misalnya, itu lain. Asher, ya paman, makanannya akan melimpah ruah. Dia akan memberikan santapan kepada raja-raja. Kalau Naftali beda lagi. Naftali itu seperti rusa betina yang terlepas. Ia akan melahirkan anak-anak cantik atau anak-anak indah. Kalau Yusuf beda lagi. Ini diramalkan satu-satu oleh Yakub anak-anaknya. Tiba masa Benyamin, kata Yakub, Benyamin, kamu keturunanmu kelak berlaku seperti serigala yang menerkam. Pada waktu pagi ia memakan mangsanya, dan pada waktu petang ia membagi-bagi rampasannya. Nah, Paulus di dalam Filipi 3 mengaku, aku adalah orang Yahudi dari keturunan Benyamin. Benyamin ini identik dengan serigala. Nah, mana perilaku Paulus yang seperti serigala? Pada pagi hari kata ayahnya, engkau akan merampas, memangsa. Tapi pada waktu petang kamu akan membagi rampasanmu. Nah, dia mengambil Taurat, hukum Taurat diambil dari Bani Israel, lalu dibagi-bagikan kepada bangsa Roma dan Yunani. Sama persis itu keadaannya, sama persis. Makanya Yesus berkata apa? Waspadalah kepada serigala-serigala, waspadalah kepada serigala yang nyamar seperti domba. Gitu. Jadi kembali kepada pertanyaan saudari kita. Saya sendiri yang belajar sudah puluhan tahun tentang Bible, tentang Paulus dan seterusnya, saya belum pernah menemukan, jangankan silsilah, buku yang menceritakan tentang sejarah hidup itu ada. Nginjak Bible parah kau. Di mana otak kau Zuma? Ini siapa sih yang naikin dia ini? Tolong dulu yang moderator. Aku kasih moderator, kamu bukan sembarang orang kasih naik. Jangan dinaikin PPC-nya. Konsentrasi. Silakan. Iya. Jadi kembali kepada tema kita, bahwasanya saya ini belajar udah lama. Saya cari, jangankan silsilah beliau, buku yang membahas tentang sejarah hidup Paulus dari kecil, dari remaja, kanak-kanak, remaja, dewasa, sampai dia meninggal dipenggal, itu tak pernah aku baca buku sejarah hidupnya itu di mana. Wajar kalau orang Kristen selalu mengagung-agungkan Paulus karena mereka tidak tahu kemudian gimana sejarah hidupnya orang ini. Seperti apa di usia dia kanak-kanak, ketika dia remaja, ketika dewasa, apa yang dia lakukan? Tidak ada yang tahu. Mereka tahu tentang Paulus hanya dari 13 buku yang ditulisnya. Jadi wajar kalau tidak ada sisi di luar daripada 13 buku ini yang diketahui oleh orang Kristen. Makanya orang Kristen bangga, oh Paulus itu orang bagus. Iya bagus, karena kamu tidak tahu sejarahnya. Karena tidak ada buku yang menceritakan sejarah beliau. Jangankan sejarah hidup dia, nama bapaknya aja kita nggak tahu. Masya Allah, luar biasa. Anehnya nih, ini anehnya. Kita tidak mengerti siapa orang ini, dari mana asal usulnya, seperti apa perilaku hidupnya. Tapi catatan bukunya, catatan pribadi 13 buku itu diimani sebagai firman Tuhan. Ini yang celaka. Sama nih, saya datang ke Malaysia.
Tak ada yang tahu siapa Bang Suma. Datang ke Malaysia, kemudian mengajar di sana, mengajak orang-orang, kemudian membuat sebuah sekte. Sebagaimana di dalam Kisah Para Rasul 24 nomor 5, Paulus ini adalah penyakit sampar. Dia yang telah menyesatkan orang-orang Yahudi di dunia yang beradab. Dan dia adalah tokoh dari sekte Nasrani. Gitu. Sekte Nasorios, dalam bahasa Yunani Nasorios. Itu diceritakan di Kisah Para Rasul. Datang ke Malaysia Bang Suma, mengajarkan satu sekte baru di tengah-tengah orang Malaysia. Tapi orang Malaysia tidak tahu Bang Suma ini siapa, orang dari mana, siapa bapaknya, kok tiba-tiba mendoktrin orang-orang. Pasti orang Malaysia yang punya akal tidak mau percaya. Makanya Paulus tidak laku di Yerusalem, lakunya di Roma, lakunya di Yunani, nggak laku di orang Yahudi. Karena orang Yahudi tidak, siapa orang ini kok tiba-tiba muncul. Seperti itu Saudari Maria. Maaf kalau kepanjangan. Masya Allah, luar biasa. Bunda ya. Sebelum ke Dek Maria, Kak, sebentar tahan dulu ya Pak, Kak ya. Aku mau sapa dulu Bang Andi. Assalamualaikum, tadi batuk-batuk ada sesuatu mungkin disampaikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh sorry, waalaikumsalam, tadi kebuka mic-nya aja dulu. Udah moderator ya Bang Andi ya, udah moderator itu ya. Oke, Dek Maria silakan. Apakah sudah cukup sempurna gitu apa yang disampaikan sama Gurunda tadi? Sudah paham gitu? Atau apa lagi ya? Ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan. Cukup Kak, garis keturunannya sudah jelas. Masya Allah. Jadi apa tanggapannya Kak kira-kira? Kan yang saya pahami Kak, kalau agama-agama keturunan Abraham itu memang yang terbesar itu adalah orang-orang yang ada di Israel, orang-orang Yahudi, keturunan dari Sarah istri Abraham. Ini menurut Bible ya Kak. Dan kalau saudara-saudara yang Muslim itu keturunan dari istri gundiknya Ibrahim, yaitu Hagar yang melahirkan Ismail. Timbul pertanyaan saya selama ini Kak, mengapa dua keturunan ini yang kalau dipikirkan satu nenek moyang mereka, ini yang selalu bertentangan seperti itu. Padahal kalau dipikir garis keturunan mereka itu kan nenek moyang mereka itu sama. Cuman mungkin satu yang menyebarkan kebenaran besar itu di daerah Arab, satu di Israel seperti itu. Ya, Masya Allah. Jadi Gurunda udah nangkap ya apa yang disampaikan sama beliau. Beliau sudah mengakui ini ada satu ajaran yang besar dari Bani Arab yang benar gitu. Silakan Gurunda. Iya. Yang pertama ada dua hal yang perlu saya sikapi di sini. Yang pertama adalah terkait janji Allah kepada Abraham. Ini kita berbicara skala prioritas kitabnya orang Yahudi yang diterjemahkan ke dalam Septuaginta dan masuk ke Indonesia dalam bahasa Indonesia. Kita lihat di dalam Kejadian 17. Di situ Tuhan berjanji gini. Ketika Abraham berumur 99 tahun, Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman kepadanya, "Akulah Elohim yang Maha Kuasa. Hiduplah di hadapanku dengan tidak tercela." Dengan tidak tercela. Jadi kalau ada ucapan bahwasanya dia memiliki gundik, saya rasa itu adalah penghinaan kepada Abraham. Karena Tuhan sendiri berkata di dalam Kejadian 17, "Hiduplah wahai Abraham dengan tidak tercela. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau wahai Abraham, dan aku akan membuat engkau sangat banyak, keturunanmu maksudnya." Lalu sujudlah Abraham dan Eloah berfirman kepadanya, "Dari pihakku ini perjanjianku dengan engkau, engkau akan menjadi bapak sejumlah besar bangsa. Karena itu namamu bukan lagi Abraham, melainkan Abraham." Jadi nanti yang tadinya nama Abraham kemudian berubah menjadi Abraham. Kalau di literasi bahasa Quran itu Ibrahim. Nah, yang pertama janji Allah adalah engkau akan menjadi orang tua sejumlah besar bangsa. Untuk menjadi seorang yang banyak keturunan, yang menggenapi ini Ismail atau Ishak, ini perlu dipikirkan. Janji Allah
tergenapin melalui anaknya Ishak atau melalui anaknya Ismail. Engkau akan menjadi bapak dari sejumlah besar bangsa. Kalau di Ishak kita lihat hari ini, ya cuman Israel yang ada di Israel sana aja. Abraham tidak bisa menjadi bapak sejumlah besar bangsa. Tapi kalau dari Ismail, wow, Abraham menjadi seorang bapak yang betul-betul keturunannya berbangsa-bangsa, berlaksa-laksa. Itu yang pertama. Nah, lalu yang kemudian yang kedua, aku akan membuat engkau beranak cucu yang sangat banyak. Engkau akan kubuat menjadi bangsa-bangsa dan daripadamu akan berasal raja-raja. Nah, kalau ini mungkin Raja Daud, kemudian raja-raja Yehuda mungkin, ya. Tapi itu penggambarannya sifatnya sementara. Kerajaannya hilang, pudar. Tapi kalau dari Ismail, engkau akan kubuat menjadi bangsa-bangsa dan daripadamu akan berasal raja-raja. Ini lagi-lagi yang tadi digenapi oleh Ismail, yang kedua ini pun kita melihat secara netral juga dari anaknya yang pertama, Ismail. Yang ketiga, dikatakan bahwasanya kepadamu dan kepada keturunanmu akan kuberikan negeri ini yang kau diami sebagai orang asing, yakni seluruh tanah Kanaan, dan kuberikan menjadi milikmu untuk selama-lamanya, dan aku akan menjadi Tuhanmu dan Tuhan mereka. Berarti kalau kita melihat nih, yang disembah oleh Nabi Muhammad SAW tidak boleh lagi diragukan. Karena Tuhan sendiri yang membuat perjanjian, aku akan menjadi Tuhanmu, Tuhan anak-anakmu, dan Tuhan keturunanmu secara turun-temurun. Jadi kalau dikatakan Tuhannya umat Islam itu berbeda dengan Tuhannya Bani Ishak, berarti mereka mengingkari perjanjian kekal Tuhan dengan Abraham alaihissalam. Aku akan menjadi Tuhanmu, Tuhan anak-anakmu, Tuhan keturunanmu secara turun-temurun. Jadi jangan pernah mengatakan bahwa Tuhannya umat Islam itu berbeda dengan Tuhannya keturunan Abraham. Karena Abraham sendiri menerima janji dari Tuhannya, aku akan menjadi Tuhan anak-anakmu dan keturunanmu secara turun-temurun. Nah itu, saya kira gitu. Kemudian kenapa mereka kemudian sering berselisih? Itu tadi kita lihat tanah Kanaan akan menjadi milik pusaka anak-anakmu dan keturunanmu. Wajar, namanya pewaris, harta warisan diributkan, wajar. Itu faktor pertama. Tapi ada faktor yang lebih mendalam lagi. Coba kita lihat di dalam Ulangan 32:21. Apa kata Elohim di sana? Mereka membangkitkan cemburuku dengan yang bukan Tuhan. Mereka menimbulkan sakit hatiku dengan berhala mereka. Sebab itu aku akan membangkitkan cemburu mereka, Bani Israel, dengan yang bukan umat. Jadi pada saat itu keturunan Ismail belum dianggap umat. Dan aku akan menyakiti hati Bani Israel dengan menggunakan bangsa yang ummi. Makanya orang Israel, Bani Israel, dalam hal ini orang-orang yang keturunan Yehuda, dipanjangkan usianya. Kenapa dipanjangkan usianya? Karena Tuhan ingin balas dendam kepada mereka. Tuhan ingin menyakiti hati mereka dengan melihat kejayaan dari bangsa yang ummi. Ulangan 32:21. Aku akan membangkitkan cemburu mereka dengan yang bukan umat. Jadi yang bukan umat pada masa itu, karena yang dianggap umat pada masa itu hanya Bani Israel, sebagaimana yang diterangkan dalam Al-Quran. Dalam surah Al-Ma'idah Allah mengatakan inni ma'akum, aku bersama dengan Bani Israel. Tapi kemudian yang lain tidak. Tuhan hanya berkata hanya untuk Israel. Bahkan kalau kita lihat dalam Mazmur 147, di situ dikatakan firmanku tidak aku berikan kepada bangsa lain. Ini semua tidak berlaku kepada bangsa lain, hanya kepada Bani Israel dan Bani Yehuda. Nah, apa yang terjadi? Tuhan murka karena mereka tegar tengkuk. Maka Tuhan mengatakan karena mereka kemudian menimbulkan rasa sakit hatiku,
Sebab itu aku akan membangkitkan cemburu mereka dengan menggunakan yang bukan umat, dan akan menyakiti hati mereka dengan bangsa yang bebal. Jadi orang Israel dipanjangkan usianya karena Tuhan ingin balas dendam untuk menyakiti hati mereka dengan menggunakan bangsa yang ummi. Gitu. Satu lagi Kak. Silakan. Saya mau tanya kepada Bang Suma secara khusus. Jadi apakah di dalam Islam itu Yesus itu sama dengan Nabi Isa? Iya. Jadi gini, Yahudi yang punya masalah dengan Islam, Kristen ini adalah, mohon maaf nih, saya pakai bahasa gaul, Kristen ini hanya penumpang gelap. Yang ribut itu sebenarnya Yahudi dengan Islam. Ketika Nabi Isa alaihissalam datang di tengah-tengah Bani Israel menolak kemudian Nabi Isa, lalu penolakan mereka kemudian itu mereka buktikan pada endingnya ingin membunuh Nabi Isa. Ingin membunuh Nabi Isa. Jadi ketika kemudian Nabi Isa ada di tengah-tengah mereka, mereka sedang dalam keadaan dijajah oleh Imperium Romawi. Nabi Isa kami datang di tengah-tengah mereka. Nabi Isa ditolak. Nabi Isa tidak diterima. Nabi Isa dianggap penyihir. Padahal Nabi Isa sudah memberikan bukti-bukti, mujizat-mujizat di tengah-tengah mereka. Tapi tetap aja ditolak. Nah, ending penolakan mereka kemudian dikatakan dalam Al-Quran, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka membuat makar, tipu daya. Mereka ingin membunuh Nabi Isa dengan tipu daya, dengan tipu muslihat. Mereka membuat persekongkolan untuk membunuh Nabi kami. Tapi Allah tidak mengizinkan. Allah menyelamatkan. Makanya dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 157, Allah angkat kemudian 158, Nabi Isa diangkat. Nabi Isa diangkat. Yang mereka salibkan kemudian adalah orang yang diserupakan bagi siapa? Bagi Bani Israel, bukan bagi Kristen. Jadi Nabi Isa diangkat, penyaliban terjadi. Nah, habis cerita, putus cerita, tak ada lagi cerita, tutup buku, tak, selesai cerita, tamat. Waktu berjalan, setelah kemudian habis penyaliban, waktu berjalan, tak, 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 muncul orang-orang Farisi membangun cerita-cerita untuk dihadiahkan kepada penjajah Romawi. Lahirlah tokoh yang mereka sebut dengan sebutan Yesus. Jadi dimanfaatkan oleh orang-orang Farisi tragedi penyaliban ini untuk dijual kepada penguasa pada saat itu. Penguasa yang mengajarkan ajaran Trimurti, Trinitas, yang mengajarkan penyembahan terhadap dewa-dewa. Maka cerita-cerita mereka bangun bahwa Tuhan mereka itu pernah datang ke sini, namanya Yesus, pernah membangkitkan orang mati, pernah hidup dan seterusnya, lalu mati untuk nebus dosa-dosa, bla 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 bla. Mereka baca buku itu, mereka baca. Oh, di kanan lah 4 buku, Markus, Lukas, Yohanes, Matius. Wah, cocok ini dengan iman nenek moyang kita. Diterima, lalu disuplai lagi dari buku yang disebut kemudian Septuaginta, terjemahan kitab Tanak Septuaginta yang diterjemahkan dari abad ketiga sebelum Masehi oleh Ptolemy, diperintahkan kepada imam-imam Yahudi pada masa itu. Digabungkanlah 2 buku ini, yaitu Septuaginta terjemahan Tanak dan kitab Kanok dan surah-surah Paulus, digabungkan menjadi satu. Yang satunya disebut Perjanjian Lama, yang satunya disebut Perjanjian Baru. Dikawinkan, lahirlah agama Katolik. Apa ada hubungannya dengan penyaliban? Tak ada. Penyaliban terjadi di tengah-tengah kaum Bani Israel, yang disalib Bani Israel, yang ditolak Bani Israel, yang diselamatkan Bani Israel, yang membuat tipu daya hanya Bani Israel. Cerita selesai. Tiba-tiba muncul agama Kristen mengambil penyaliban itu dengan berbagai macam cerita-cerita. Lahirlah agama Katolik. Demikian. Oke Kak, jadi sekarang pertanyaan terakhir. Menurut Bang Kemal, Isa Al-Masih itu apa keyakinannya? Beliau adalah seorang Muslim yang taat.
Dan itu masih direkam oleh seorang Farisi bernama Paulus di dalam suratnya, bukan suratnya sih, tapi dikatakan oleh bapak-bapak gereja itu adalah surat beliau. Ibrani 5 nomor 7. Sebagai manusia. Ibrani 5. Ya, Ibrani 5 nomor 7. Sebagai manusia, Yesus mempersembahkan doa kepada Bapa yang sanggup menyelamatkannya dari kematian. Dan atas kesolehannya, dia doanya dikabulkan. Yesus disebut sebagai anak soleh. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa dia disebut muslim? Saya sebut beliau itu muslim karena dia disebut sebagai juru selamat. Juru selamat. Selamat dalam bahasa Yunani irena. Dalam bahasa Ibrani shalom. Shalom itu selamat. Shalom dalam bahasa Arab salam. Salam ini akar kata dari Islam. Berarti Yesus juru selamat sama dengan Yesus juru Islam. Bukan juru Kristen. Bukan juru Kristen. Itu yang kedua. Yang ketiga, Yesus di dalam surat Paulus dalam Galatia 4 nomor 4 sampai nomor 5, coba saudari baca di situ. Yesus ini adalah orang yang takluk di bawah hukum Taurat. Orang yang hidup di bawah hukum Taurat, yang takluk, maksudnya taat hukum Taurat. Beliau adalah orang yang berserah diri. Orang yang berserah diri kepada hukum Tuhan disebut muslim. Jadi Yesus itu muslim. Apalagi muslim itu bukannya syaratnya bersyahadat, Bang Suma. Ya, Yesus bersyahadat. Di mana Yesus bersyahadat? Satu, kesaksian tentang dirinya. Yohanes 5 nomor 36. Ada kesaksianku, bahwa semua pekerjaan yang aku lakukan, pekerjaan itu yang bersaksi tentang aku, bahwa Bapa lah yang telah mengutus aku. Jadi dia bersaksi. Aku bersaksi bahwa aku adalah Rasulullah. Yohanes 17 nomor 3. Hidup kekal itu adalah satu. Mereka Bani Israel mengenal engkau satu-satunya Tuhan yang benar. Dua, mengenal Yesus Kristus yang engkau utus. La ilaha illa huwa wa ana Yesus Rasulullah. Jelas. Waalaikumsalam. Jadi tak ada jalan Yesus itu Kristen. Ini terakhir saya kasih terkait dengan pertanyaan ini. Syarat menjadi Kristen, Bang Suma mau jadi Kristen, misalnya nih, apa syarat pertama yang harus saya lakukan? Yang pertama adalah dibaptis. Untuk menjadi Kristen saya harus dibaptis. Pertanyaannya, adakah Yesus pernah membaptis satu manusia pun? Jawabannya tidak ada. Dengan demikian Yesus tidak pernah mengkristenkan orang. Tetapi adakah kemudian orang yang Yesus kemudian ajarkan untuk keselamatan? Ada. Di mana itu? Di Matius 19. Apa kata Yesus? Ketika muridnya datang bertanya, "Guru, apa yang harus saya lakukan supaya saya kemudian bisa masuk surga?" Apa kata Yesus? Apa yang kau lihat di dalam kitab Taurat? Di dalam kitab Taurat, jangan ada ilah lain, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan berzina, jangan bersaksi dusta. Lakukan itu semua. Lalu apa lagi? Saya sudah melakukan itu. Apalagi? Jual hartamu lalu bagi kepada fakir miskin. Ya Allah ya Karim. Itu syaratnya. Yes, rupa-rupanya itu syaratnya adalah orang Islam itu. Itu syarat untuk masuk surga di dalam Islam. Jangan membunuh, jangan mencuri, jangan berzina, jangan bersaksi dusta, jangan berbohong dan seterusnya. Habis itu bersedekah, infak, zakat dan seterusnya. Subhanallah. Yesus memberikan jalan supaya orang masuk surga harus menjalankan ajaran Islam. Saya kira itu jawaban saya untuk sementara. Waduh, sudah datang kopinya ini. Masya Allah, luar biasa Gerunda ya. Oke, Kamar ya, silakan. Ada tanggapannya atau apa-apa mau disampaikan, silakan. Luar biasa pengetahuannya Bang Suma. Terima kasih, terlebih khusus yang tadi tentang Abraham. Jujur saya baru tahu itu persoalan mengapa dia disebut Bapa segala bangsa.
Kalau untuk garis keturunan Ishak tadi memang hanya berlaku untuk bangsa Israel, bukan bangsa-bangsa ya, tetapi ketika dia dilihat dari keturunan Ismail, memang dia layak disebut sebagai bapak segala bangsa, yang dimana garis keturunan Ismail itu sudah ya mendunia. Oke Kak, mohon maaf Kak, denom Kristennya apa Kak kalau boleh tahu? Ya. Denominasi Kristennya apa? Protestan. Protestan, Masya Allah. Jadi kalau mau ini Kak, mau tanya-tanya, tanya sama Bang Zum, jangan tanya ke pendeta. Tanya beliau aja. Mungkin ada lagi yang mau tanyakan, mungkin tentang Islam gitu. Tunggu, Akhi. Beliau ini lulusan STT. Aduh. Masya Allah. Iya, beliau ini guru lulusan STT. Bahkan kalau nggak salah dengar, beliau mau lanjut S2 atau sudah lanjut S2. Sementara nyusun tesis, tesis. Ya Bang. Tadi sore aku ketemu di Antang Banyumas pengajian. Ini sebentar saya sapa dulu Ogi. Kalau Ogi Muslim saya turunkan anda ya. Ogi Muslim ke Kristian anda. Dibuka mute-nya. Ogi Chalomen. Ogi Shalom. Islam Bang. Saya turunkan Pak ya, sekarang tengah diskusi ya. Minta maaf ya Pak. Iya. Terima kasih Bang Ogi, sehat selalu Bang. Ya, terima kasih. Amin. Ya, Oke, jadi Kak Maria, mungkin ada yang mau sampaikan. Adek Mary ini bukan Kristen sembarangan. Beliau terpelajar, beliau orang belajar, beliau orang akademisi juga. Cuman itu dia, untuk sampai ke Islam itu memang harus ilmu, nggak bisa tak berilmu, nggak ada yang bisa sampai ke Islam. Aku arahkan Denny supaya mungkin mau bertanya-tanya tentang Islam gitu. Semalam kita diskusi panjang tentang Islam. Iya, satu lagi Bang, Ya, silakan. Apakah benar di Al-Quran itu tidak ada langsung tertulis kata Hawa di sana? Hanya dikatakan bahwa Adam itu memiliki istri, tapi tidak ada tertulis secara detail nama Hawa di sana. Apakah itu benar? Iya, betul. Tetapi satu hal yang perlu dipahami, bahwa Al-Quran itu mengajak kita kemudian untuk menggunakan akal. Sekarang kalau saya ditanya, yang membuat manusia itu jatuh untuk melakukan kemaksiatan itu apa? Hawa nafsu. Hawa nafsu. Hawa nafsu. Al-Quran menjelaskan apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wasbir nafsah ma'alladina yad'una rabbahum bil ghada wal ashi yuriduna wajha wala ta'du aynaka anhum turidu zina hayatid dunya. Ayatnya seperti itu, saya rada-rada lupa. Yang pasti dikatakan bahwasanya bersabarlah engkau bersama orang yang menyeru Tuhannya pada pagi dan senja dengan mengharap keridaannya, dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka mengharapkan perhiasan kehidupan dunia, dan jangan engkau mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat kami, serta menuruti hawa nafsu dan keadaan yang sudah melewati batas. Itu kayaknya kayak gitu dalilnya. Yang pasti ketika berbicara mengenai duniawi, itu berbicara mengenai hawa nafsu, dan ini yang terjadi terhadap Adam dan istrinya. Yang membuat mereka jatuh adalah hawa nafsu. Jadi yang menceritakan tentang nama Hawa itu hadits Rasulullah. Tetapi kalau kita berbicara mengenai asli original teks bahasa Ibrani, justru tidak menceritakan tentang nama Hawa. Jadi Hawa itu bukan nama ya? Ya, itulah Al-Quran. Kalau bicara mengenai hawa nafsu, berarti keinginan yang melampaui batas.
keinginan yang keluar daripada kaidah perintah Tuhan, hawa nafsu, syahwat. Nah, ini yang terjadi terhadap Adam. Nah, sedangkan kalau dalam bahasa Ibrani-nya itu sebenarnya bukan hawa. Cuman terjemahan di Indonesia menyebutnya hawa karena mengingat itu ada tertulis di dalam hadits Rasulullah. Nah, itu kalau kita mau cari akarnya, ya, karena di dalam bahasa Ibrani itu tak ada. Di situ hanya dikatakan haffa atau hawa. Sementara yang kita tahu nama benar dalam bahasa kita itu adalah hawa, bukan haffa atau hawa. Itu. Oh ya. Saya pernah juga dengar Bang Juma tahu aja sih hawa. Satu penjelasan yang mengatakan bahwa Adam juga itu bukan sebenarnya nama, tetapi dia keadaan. Iya, keadaan manusia pertama. Jadi Adama. Berasal dari kata Adama, manusia pertama. Jadi kita tidak tahu manusia pertama itu berapa jumlahnya, berapa banyaknya, seperti itu. Iya. Ini kan pertanyaan yang biasa ditanyakan, kalau Adam dan Hawa melahirkan Kain dan Habel, lalu saudaranya membunuh, terus dari mana garis keturunannya itu berkembang biak? Nah, saya menjelaskan biasanya bahwa Adam itu bukan dilihat sebagai nama satu orang, tetapi itu adalah keadaan. Apa itu memang betul seperti Bang Sumata bagaimana? Iya, di dalam Al-Quran yang saya bacakan tadi itu, wala tuti'a man aghfalna qalbahu an zikrina wattaba hawa wa kana amruhu furuta. Itu dalam Al-Quran ada kata hawa. Hawa artinya keinginan. Itu hebatnya Quran, memunculkan nama hawa, keinginan atau hawa nafsu. Itu hebatnya. Di dalam Al-Quran itu dijelaskan di surah Al-Kahf ayat 28 kalau nggak salah saya. Mungkin Adinda Alfi masih ingat. Di situ jelas dikatakan seperti itu. Wala tuti'a man aghfalna qalbah an zikrina wattaba'a hawa wa kana amruhu furuta. Jadi serta menuruti hawa nafsunya, menuruti keinginannya, dan keadaannya sudah melewati batas. Jadi hawa itu adalah keinginan. Adam memiliki keinginan makan buah ilmu pengetahuan. Istrinya pun demikian. Makanya istrinya disebut hawa atau keinginan, nafsu, syahwat. Jadi lebih cocok kaidah Quran, lebih kena gitu loh. Silakan. Mungkin ada sebentar. Ya, sebentar, saya sapa dulu Putra Hasibuan. Anda Muslim ataupun Kristian? Islam, Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya turunkan Anda dulu di bawah kerana Bang Zuma lagi online running discussion. Jadi Anda menyemak di bawah sebab saya mau naikkan orang Kristian ya Bang ya. Oh, Bang boleh salam kenal Bang Putra Hasibuan. Bentar Bang sama Bang Zuma, Bang. Boleh Bang? Ya, satu pertanyaan. Kita dibatasi di sini, Bang. Bentar, Aku Bang. juga ngeri-ngeri sedap. Enggak ada, ini pribadi Bang, tapi ini enggak tahu entah sama siapa nanya. Soalnya posisi kan supir truk aku, Bang. Istri saya kan mualaf, Bang. Alhamdulillah mualaf. Alhamdulillah. Itu anaknya, Bang, ngucap memang dia masih ngikut non muslim kan. Siap. Dia apa Bang, ngucap salam terus sama aku Bang, assalam kita kan, assalamualaikum. Itu wajib apa cuman apa itu Bang, hukumnya kalau ku jawab atau enggak Bang, cuman itu Bang? Itu aja Bang. Beliau masih non muslim? Masih Bang. Usia berapa tahun? Dia kelas 2 SMP sama kelas 2 SMA Bang. Ya jawab aja waalaikum. Oh itu aja Bang dijawabnya. Ya. Oke Bang, terima kasih Bang. Soalnya anak itu kan dia kan entah yang kasih terangan, nggak mungkin kita yang ngasih terangkan Bang. Soalnya dia masih non muslim kan itu Bang. Nanti dia dipikir anak-anak itu kita ngajak itu kan. Iya. Ya itu aja Bang, cuman makasih Bang Suma. Iya makasih. Terima kasih ya abangku ya. Iya Kak. Oke, silakan Bang Suma. Iya. Sebenarnya kalau
saudara-saudara Kristen ini mendalami Bible, mereka nggak boleh mengucapkan salam ke kita. Itu dianggap sebagai sebuah kejahatan di agama mereka. Itu jangankan beri salam, tidak boleh nerima di rumah. Itu di dalam 1 Yohanes 1 nomor 10, 11 kalau nggak salah. Betul. 1 Yohanes 7, 1 Yohanes 7 kalau nggak salah. 2 Yohanes 1. 2 Yohanes 1 ya? 10. Iya. Oh iya betul. Maaf. Iya, ini gara-gara kopi nih kayaknya. Itu nggak boleh. Kurang masako itu, Bang. Itu dikatakan begitu. Jangan kau menerima jikalau seorang datang kepadamu, kemudian dia tidak membawa ajaran ini, janganlah kamu menerima dia di dalam rumahmu dan janganlah memberi salam kepadanya. Barang siapa yang melakukan itu, maka dia termasuk bagian yang menerima upah kejahatan. Bahaya itu. 2 Yohanes 1 nomor 10 dan nomor 11. Sahabatku Izzi, syukran. Intoleran itu. Ya, tapi ya kita cukup tahu aja lah. Jadi sebenarnya adik kita ini, Meriati, sebenarnya sudah lama beliau belajar Islam. Cuman menurut pengakuan beliau, ketika nanti dia jadi mu'allafah, bagaimana dengan pekerjaannya gitu. Dia khawatirkan itu di situ. Biasa itu kan banyak teman kita yang mengalami masalah klasik. Bahkan ada yang takut diusir, takut dicoret namanya di kartu keluarga. Sebenarnya ada ini pintar, Dinda Meriati ini pintar, cerdas. Mary, kalau kau takut dicoret kartu keluarga, tinggal bikin yang baru. Sama siapa kek? Mana tahu mau masuk ke kakaknya Bang Dewa. Saya itu pertama suami, yang kedua keluarga besar. Jadi itulah Kak pertimbangan. Terus juga kan pasti memikirkan, seseorang pendidik pasti juga akan memikirkan bagaimana perkembangan psikologi anak. Kalau orang tuanya berpisah, pasti saya berpisah lah kalau misalnya saya lebih mendalami Islam, karena saya tidak bisa memaksakan cara berpikir saya kepada suami, karena suami memang bukan latar belakang teologi. Iya. Ya. Dan orang-orang yang bukan berlatar belakang teologi itu sangat sulit sekali untuk kita mau buka cara berpikir. Beliau, tapi saya nggak berputus asa. Kenapa? Karena di agama saya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan begini. Jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Surga Aden adalah surga di mana mereka masuk ke dalamnya bersama dengan orang soleh dari nenek moyang mereka, pasangan-pasangan mereka, anak-anak mereka, cucu-cucu mereka. Jadi di Islam itu ada yang namanya surga Aden yang disiapkan untuk kita bersama pasangan kita, istri kita, anak-anak kita, cucu kita. Nah, jadi berkumpul nanti kita di dalamnya. Jadi kalaupun beliau yang duluan, ya kami akan berkumpul bersama anak-anak kami di kehidupan yang kekal yang penuh bahagia. Subhanallah, ini yang membuat saya semakin kuat. Nah, saya belajar di Kristen itu, meskipun otodidak, saya kutui, jauh saya kutui, sampai saya kadang tidak tidur satu malam. Saya ikuti pelajarin tentang bagaimana rumah tangga di Kristen. Dan alhasil, saya tidak menemukan adanya nanti kita di surga itu kumpul bareng lagi dengan anak istri dan keluarga seperti di dunia. Jadi saya sempat mikir, untuk apa di Kristen itu tidak poligami
satu setia sampai mati, tapi setelah kematian tidak berkumpul lagi untuk apa? Sementara di kehidupan yang kekal itulah yang terpenting. Ini hidup di dunia sementara aja. Yang terpenting itu adalah kehidupan setelah kematian ini. Karena di situ kita hidup kekal. Dan yang kita butuhkan saat itu adalah kebahagiaan. Bersama siapa? Bersama orang-orang yang kita cintai. Percuma masuk surga penuh kebahagiaan, penuh kenikmatan, tapi orang-orang yang kita cintai tak ada. Kita tidak saling kenal satu sama lain. Sedangkan kalau di dalam Al-Quran, dalam Islam, kita masuk ke dalam tempat yang begitu penuh dengan kebahagiaan. Bersama dengan anak-anak yang kita cinta, yang kita sayangi, yang kita besarkan susah payah, yang kita didik mereka, yang kita biayai, yang kita nafkahi, susah payah kita mendidiknya. Begitu meninggal dunia, rupa-rupanya kita akan jumpa bersama di kehidupan yang jauh lebih sempurna dan lebih bahagia, bahkan kekal. Nah, ini yang membuat saya, aduh, indahnya Islam ini. Meskipun beliau sudah meninggal, tapi kelak kami akan bersama kembali dalam kehidupan yang kekal. Apabila saya berhasil mendidik istri, anak-anak saya menjadi anak yang saleh, orang saleha dan saleha. Nah, inilah yang merupakan keutamaan dari dinul Islam yang saya tidak temukan di Kristen. Kalau di Kristen itu hidup tubuh kemuliaan yang dilakukan hanya memuji, menari, memuji, menari, memuji. Kita nggak tahu orang tua kita yang mana, bapak kita yang mana, anak kita yang mana. Jadi upaya kita berkasih sayang di bumi itu sia-sia. Sementara di Islam, alhamdulillah, bukan hanya keluarga, bahkan handai tolan teman-teman kita, sahabat-sahabat kita bertemu dengan di sana di kehidupan yang sangat-sangat bahagia. Tidak ada penderitaan, tidak ada cemburu, tidak ada luka, tak ada iri hati dan seterusnya. Yang ada hanya kebahagiaan tok. Dan pada saat bahagia seperti itu, kita bersama dengan orang yang kita cintai. Hari ini misalnya, kayak saya nih ya, mama sudah tak ada, ayah pun tak ada. Dua orang ini adalah orang yang paling berjasa dalam kehidupan Bang Suma. Mendidik, merawat, membina. Oh, banyak pokoknya ilmu yang diberikan kepada saya. Tempaan-tempaan sampai saya kuat. Beliaulah yang memberikan semuanya. Tapi beliau sudah tak ada. Rindu setengah mati. Ingat senyumnya, ingat semuanya pokoknya. Bagaimana mama, saya baring datang elus-elus rambut, diciumnya saya, dan seterusnya. Setiap saya mau pergi, cium tangan beliau, pesan beliau jaga perintah Allah, jauhi larangannya ya nak, peluk, cium, pergi. Setiap saya mau pergi, pasti itu ucapan yang paling dia sering ucapkan di kuping saya. Hari ini tak ada lagi. Rindu. Lalu kapan kayak bisa bertemu? Ternyata alhamdulillah Al-Quran mengatakan jannatu adn yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa zurriyatihim. Air mata saya akan terbayar, doa-doa saya akan terbayar ketika kami nanti mati masuk surga bersama, berjumpa dengan orang-orang yang kami rindukan kembali. Nah, sementara di Kristen itu saya tidak pernah temukan. Bahkan sering saya berdiskusi dengan pastor, dengan pendeta. Bapak masih ada orang tua? Oh, sudah meninggal Bang Suma. Bapak rindu nggak sama dia? Ya rindulah, namanya orang tua. Ada nggak dalam Bible Bapak akan ketemu dia nanti di surga? Garuk kepala dia. Saya nggak pernah temukan sih. Tapi yang pasti saya akan bangkit dalam tubuh kemuliaan memuji Tuhan saya, di mana di sana lagi tak ada luka lara. Oh, tak ada luka lara. Jadi bukan manusia lagi Anda di sana, masih manusia. Berarti masih punya perasaan, masih ada rasa cinta, masih ada rasa rindu. Ya, nah rindu Anda kepada ibu gimana? Itu urusan Tuhan lah. Nah, itu jawabannya. Jadi kayak mana saya mau ketemu dengan orang yang saya cintai, orang yang saya sayangi? Solusinya ya Islam. Jannatu adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa zurriyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Itu Al-Quran.
Jadi Al-Quran sepeninggal kita masih bersama dengan orang-orang yang kita cintai. Nah sama sekarang nih, saya janji mau ke Dubai bersama anak-anak ke Dubai misalnya. Kita bahagia dong di sana, tapi singkat aja. Sifatnya paling sepekan 2 pekan di sana. Habis itu buang duit. Iya kan? Pulang ke kampung halaman pakai kalkulator berapa yang habis. Yang datang adalah apa? Aduh, coba di sana kita nggak usah kayak gini ya. Muncul penyesalan. Dan itu singkat, bahagia tapi singkat. Tapi kalau di surga bukan Dubai lagi. Nggak bisa kita bayangkan nikmatnya. Dan kita di sana bersama dengan keluarga kita. Orang-orang yang kita cintai, anak-anak yang kita didik, anak-anak yang kita besarkan, yang kita nafkahi siang malam. Sekarang ini kita di kehidupan kenyataan yang ada sekarang nih. Adik Mary bangun pagi-pagi, siapkan ini semua mama dan seterusnya. Cium tangan berangkat ke sekolah, ngajar ke kampus. Habis itu anak kita disibukkan dengan aktivitas, anak kita nasihatin, mereka bandel kita omelin, bla bla segala macam. Mereka sakit kita berduka, mereka mendapat prestasi kita bahagia. Tapi ternyata itu hanya di dunia. Hanya di dunia rupanya. Apa yang dipersatukan Tuhan tidak boleh dipisahkan oleh manusia kecuali maut. Tapi apalah artinya? Ternyata setelah maut datang hidup kembali, kita nggak satu lagi. Lalu untuk apa? Mending di Islam. Islam itu bersatu di dunia, bersatu di akhirat. Makanya perintahnya, wahai orang beriman, jagalah dirimu dan juga keluargamu dari api neraka. Itu di Islam. Pantas aja kenapa di Islam itu diperintahkan jaga diri dulu, setelah jaga diri jaga keluarga dari apa? Dari api neraka. Oh ternyata kita dan keluarga akan berbondong-bondong rangkulan bersama di alam yang begitu bahagia. Pantas aja di Islam itu bapak atau suami penuh tanggung jawab terhadap keluarganya, karena mereka diwajibkan untuk membawa keluarga masuk ke jannah. Nah, saya rasa adik saya ini pun tidak akan menemukan di dalam Bible adanya data bahwa kita, istri kita, anak kita akan bersatu kembali di surga. Kalau ada berarti saya kecolongan, Dok. Iya Kak, memang tidak ada. Alhamdulillahirrabbilalamin, Masya Allah. Sahabat Hidayah Muslim yang ada di YouTube juga saya ucapkan banyak terima kasih, dan juga sahabat yang lain yang banyak komen dari Malaysia, ada Raswa KBK juga di sana, Masya Allah. Terima kasih. Silakan teman-teman, mungkin ada yang mau ditambahkan, waktu dan tempat saya persilakan. Sebentar, Jacqueline, buka mute-nya. Anda Muslim ataupun Kristen, Jacqueline? Iya, saya Muslim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya bagi satu minit untuk bertanya dengan Mas Zoma. Nanti saya akan turunkan Anda sebab saya ada banyak permintaan untuk dinanti. Saya nanya satu dulu, Bu. Silakan. Halo Bang Juma, Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang, saya cuman mau nanya nih Bang, kalau ada yang mau syahadat di sini Bang, itu sah aja Bang atau gimana itu Bang? Syahadat itu adalah mempersaksikan bahwa tiada upaya kita tak bisa apa-apa selain Allah. Tak bisa kita untuk narik napas saja, tak bisa. Nah, apakah sah orang ini masuk ke kamar kunci dari dalam, sendiri di dalam, lalu bersyahadat, ya Rabb, ya Allah, aku bersaksi Engkau adalah Tuhan satu-satunya, tak ada yang lain, dan aku bersaksi utusan terakhirmu adalah baginda Rasulullah SAW. Sah, walaupun tak ada yang melihat, seorang diri. Nah, kenapa kemudian kita mempersaksikan orang-orang ini di TikTok? Karena kita butuh legalitas. Misalnya saya mensyahadatkan Dinda Alfi di sini, maka semua orang akan menjadi saksi bahwa Alfi ini sudah Islam. Sehingga ketika ada apa-apa dengan beliau, misalnya beliau anggaplah Pak Bom meninggal dunia dan Pak Bom kemudian sudah syahadat, maka kita wajib hukumnya untuk memakamkan Pak Bom itu dalam keadaan Muslim. Tak boleh keluarganya memakamkan dia dalam keadaan Kristen, tak boleh.
Kita yang berdosa. Kalau kita biarkan saudara kita yang muslim ini dikuburkan keluarganya dengan cara Kristen, tidak boleh. Pak Bom harus dikuburkan dalam keadaan duduk dengan mata melotot. Tidak boleh tidak. Kapan itu Gurunda dimakamkan? Secepatnya dong. Umpama. Jadi sah. Kalau kita syahadat di sini sah. Dimanapun kita syahadatkan sah. Mau dia syahadat sendiri di kamar pun sah. Seperti itu Bang. Bang, saya pengennya di sini Bang, tapi saya mau nanya, bisa nggak kapan bisa saya panggil ke sini untuk dia syahadat Bang? Sekarang ya, boleh. Bisanya Bang. Sekarang juga boleh. Gini Bang, kalau sekarang mungkin dia sudah tidur. Mungkin Bang. Oh iya, nanti lain kali lah. Iya, lain kali aja. Nggak apa-apa. Besok pagi bisa juga. Besok bisa ya Bang, besok. Saya ini habis sholat subuh berangkat ke kabupaten 5 jam. Sholat subuh habis ini 5 jam, pulang pergi lagi. Jadi mungkin tiba di rumah besok itu jam-jam 10 malam. Setelah itu mungkin bisa. Oh, jam 11 gitu bisa ya Bang. Kalau di sini, kalau di sana jam 10, kalau di sini jam 11 Bang. Di mana memangnya? Saya di Manado Bang. Manado. Sama, Malaysia dengan kita di sini sama. Oh iya. Sama. Iya Bang, iya. Iya Bang, cukup ya Bang. Makasih banyak Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Besok subuh habis sholat subuh itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bukan jalan-jalan, kebetulan ada ponaan. Ini kita lagi, tadi ada yang sakit, sudah kumpul semua di gunung. Besok mau start, ada yang sakit. Harusnya besok subuh baru saya start ke sini. Tapi kan ada sakit, saya naik sekarang ke gunung. Besok start, ada yang mau diantar untuk apa istilah itu? Tunangan. Bukan tunangan, melamar. Lamaran. Oke, sebentar ya Bang Suma, izin ya. Silakan. Saya sapa dulu Bang Joy. Daripada tadi lagi nak buat permintaan naik. Anda Muslim ke Kristian? Bang Joy? Bang Joy, kalau Anda tidak ngomong, saya akan naikkan orang lain. Saya kira sampai 3. 1. 3. Bang Joy? Dah 3 dah. Okey. Udah tidur beliau tidur. Oke Bang Suma, ada yang Iya. Silakan Mbak Mary, silakan. Ya, ada teman pernah sampaikan ke saya, dia katakan kalau orang yang mualaf itu dia seperti bayi yang baru lahir kembali. Itu bagaimana itu Bang Suma? Iya, betul. Jadi kalau ada yang mualaf itu seluruh dosa-dosanya itu dihapuskan oleh Allah. Itu diampuni oleh Allah. Itu diterangkan di dalam Al-Quran surah Al-Anfal ayat berapa itu? Ayat 30 ayat 38. Masya Allah. Di situ diterangkan bahwasanya sekiranya orang kafir itu kemudian bertaubat dari dosa-dosanya, maka tentu seluruh dosa-dosanya itu kemudian diampuni oleh Allah. Ada yang ingat ayatnya? Bisa dibacakan, Ahi? Saya agak rada-rada. Coba di Alfi. Al-Anfal 38. Al-Anfal ayat 38 kalau nggak salah kan ya? Iya betul. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kulillazina kafaru itu ya? Bismillahirrahmanirrahim. Ya betul. Kullil ladina kafaru iyantahu yukfar lahum ma qad salaf. Itu ya kan ya? Benar. Wa iyahudu wa qad madat. Itu kan ya? Katakanlah kepada orang-orang kafir itu, jika mereka berhenti dari kekafirannya, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa mereka yang lalu-lalu. Tuh. Jadi kalau di Kristen disebut terlahir kembali. Kenapa disebut terlahir kembali? Karena sebenarnya orang lahir itu dalam keadaan suci, fitrah. Makanya disebut orang mu'allaf itu suci kembali, terlahir kembali. Maksudnya suci kembali, tak ada dosa sama sekali, kembali bersih putih. Sedangkan amalan-amalan catatan-catatan baiknya, amalan baiknya itu tetap diperhitungkan, kemudian tidak terhapuskan kecuali dosanya.
begitu. Masya Allah. Iya. Ya, nih Kak Maria, kira-kira nih, ya Kak Mary, dari panjang lebar sama Gurunda ini, dan beliau sudah menjelaskan tentang perbandingan antara Islam, Kristen, siapa Yesus, seperti apa keselamatan. Kira-kira ada enggak di hati Kak Mary itu teringin untuk sebenarnya mau mempelajari dalam tentang Islam, bahkan mengakui Islam ini benar, Kak Mary? Ya, kenapa Bang? Adakah Kak Mary mengakui Islam ini sekarang ini adalah benar? Itu? Seperti yang saya sampaikan kemarin dalam beberapa ruang diskusi dengan Bang Suma, bahwa saya mengakui konsep ketuhanan Muslim itu adalah sangat benar. Tetap Bang Suma yang tahu itu. Kemarin sudah curhat di ruangan satu, jadi nggak usah diulang di sini lagi. Gurunda boleh minta izin gak ini? Gurunda minta kongsi. Silakan Bang. Ya, izinnya Bang Andi sama teman-teman. Jadi gini Kak Mary ya, kalau Kak Mary seorang Protestan, aku juga dulu seorang Protestan. Gerejaku Saint Andrew, Yesus Benar, Kampung Napagang, Telupin, Sabah. Itu gerejaku. Jadi begini, dasar kita ini masuk Islam, pertama jangan, ya ini bukan peringatan kepada Kak Mary, tapi peringatan kepada diri saya dan teman-teman yang mungkin mualaf di bawah. Jangan mudah terprovokasi ketika mereka bilang masuk Islam ini meninggalkan Yesus. Ingat ya, ini yang aku alami sendiri, nanti Gurunda elaborasikan ini, Gurunda ya, tolong elaborasikan. Maaf, begini. Kalau orang rajin di Islam ini menurut saya bukan meninggalkan Yesus, tetapi saya melihat bahwa nanti dulu Kak, ini aku jelaskan betul. Seorang Muslim. Iya, betul. Jadi gini ya, saya ini Kak dulu coloring, rabana, kebaktian setiap 25 Desember itu malam kan ada coloring tuh. Di rumah ke rumah membawa lilin sama gitar. Saya lah salah seorang pemain gitarnya. Di kampung saya dulu, waktu kami masih zaman batu lagi tuh kan pakai pelita kalau malam sampai pukul 2 pagi rumah ke rumah kalau coloring saya membawa itu lilin sama gitar. Akhirnya karena besoknya sekolah saya terpikir nih, saya bilang ini ajaran-ajaran ini ada enggak di Bible nih, ajaran-ajaran yang begini nih. Akhirnya bila saya baca-baca Bible, subhanallah, Masya Allah ya, Bible itu malah mengajarkan Islam seperti yang apa Gurunda jelaskan tadi. Ini saya kasih contoh. Ketika aku mencari ke gereja hari Minggu, coloring, rabana kebaktian, Tuhan dibilang Yesus Trinitas, Tuhan menjadi manusia, menyambut hari Natal 25 Desember. Ini satu pun tidak ada di Bible. Sementara yang kita temukan di Bible kemudian, kalau kita baca dalam Keluaran 20:30 atau Keluaran 31:40 nomor 20, Musa dan Abraham ini diperintahkan oleh Tuhan bercuci tangan dan kaki kalau masuk sembahyang. Ini di Islam ini yang saya tuduhkan dulu, ini sembahyangnya tunggang tungging ini begini kan. Saya tuduhkan dulu ini. Padahal ini jelas di Bible ini, yaitu ambil air wudu. Kalau di Islam itu diwajibkan berwudu sebelum sholat. Itu pertama. Kemudian kita temukan juga perjanjian kekal, sunat. Kejadian 17 dari nomor 7 sampai 11. Bahkan dijelaskan, ditegaskan oleh Yesus nih dalam Yohanes 7 nomor 19 sampai 22. Sunat itu bukan dari Musa tetapi dari nenek moyang kita. Kenapa kamu tidak melakukan hukum Taurat dan berusaha membunuh aku? Ini Yesus bilang nih. Bahkan dalam Matius 5 nomor 19, kalau siapa yang meniadakan hukum Taurat yang paling terkecil pun, dia akan duduk di tempat yang paling bawah dalam kerajaan surga. Ada 3 penjelasan Yesus terkait dengan hukum-hukumnya Musa ini. Nah, kedua itu tadi. Ketiga ini tentang larangan babi, khinzir. Ulangan 14 nomor 8, Imamat 11 nomor 7, Yesaya 66 nomor 17, Markus 3 nomor 15. Tidak boleh makan babi. Sebab itulah lagi-lagi dijelaskan dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat 3. Nah, sudah 3 nih. Keempat, ternyata para nabi itu semuanya bersujud. Lihat Abraham dalam Kejadian 32 nomor 12, Kejadian 12 nomor 32. Lihat Yusuf dalam Kejadian
Yusuf 5, Yosua 5 nomor 14 itu Yosua, Mazmur 95 nomor 5 Yusuf, Nehemia 8 nomor 6 Nabi Nehemia. Begitu juga di 1 Raja-Raja 18:42 Ilya, Yesus Matius 26 39 sampai 44. Begitu juga Daud dalam Mazmur 5 nomor 7 sampai 8, semuanya bersujud. Nah, aku tadi ini mencari coloring dan kebaktian. Tidak ada. Ini sudah 4 poin. Ternyata di Bible juga diperintahkan bertudung perempuan itu. Tapi bukan tipu-tipu kayak Mikena, bukan. Harus. Keharusan. Karena kalau tipu-tipu itu nanti ketahuan. Di kemal-kemal begini bertudung di gereja enggak. Itu tipu-tipu namanya itu. Nah, begitu juga tentang kalau kita lihat ternyata ajaran kafan ini satu-satunya mempraktisi ini hanya Islam. Sementara Yesus di kafan tuh dalam Matius 27:59 tuh. Yusuf turunkan Yesus dari salib dan di kafan dengan kain putih. Ini jadi pertanyaan besar sama aku ketika aku melihat maciku kalau meninggal dikasih masuk di keranda di lubang bulian, digam gitu, ditaruh paku yang dalam-dalam itu agar katanya supaya ruhnya tidak keluar dan tidak